warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka surat Al-Imran ayat 93. Al-Imran 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humuz zalimun. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah. fattabi'u millata
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما كان من المشركين Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk kullu ta'ami semua makanan kana adalah hillan dihalalkan li bani Israil untuk bani Israel illa kecuali ma harrama makanan yang diharamkan Israil oleh Israel yaitu Nabi Yakub ala nafsihi atas dirinya sendiri min qabli sebelum antunazzala diturunkan at-tauratu kitab Taurat. Qul katakanlah Muhammad fa'tu maka datangkanlah bit Taurati kitab Taurat itu fatluha lalu kalian bacalah in kuntum jika kalian adalah shadiqina orang-orang yang benar. Famaniftara maka barang siapa yang mengada-ngada alallahi terhadap Allah al-kadiba dengan suatu kebohongan mim ba'di dzalika sesudah itu faulaika maka mereka itulah hum mereka adz-zalimuna orang-orang yang zalim. Qul katakanlah sadaqallahu Allah maha benar. Fattabi'u maka ikutilah oleh kalian millata Ibrahim agama Nabi Ibrahim hanifan yang lurus wa ma kana dan dia bukanlah minal musyrikina termasuk orang-orang yang musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil." Semua makanan itu dulu dihalalkan kepada Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali makanan dan minuman yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya.
min qabli an tunazzalat Taurat, dari sebelum diturunkannya Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Maka katakanlah Muhammad, jika memang ada benar-benar di dalam Taurat itu ada perkara-perkara yang diharamkan, maka datangkanlah kitab Taurat itu lalu bacalah. In kuntum shadiqin, jika kalian orang Yahudi benar-benar orang yang benar. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba, maka barang siapa yang mengada-ngada dengan perkataan bohong kepada Allah, mim ba'di dzalika, dari setelah jelas perkataan itu, faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang yang zalim. Qul sadaqallah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang Allah ciptakan dan Allah firmankan itu adalah benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka oleh sebab itu ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, tidaklah beliau termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini ayat yang akan kita bahas. Mungkin secara sepintas kita belum paham maksud daripada ayat ini. Setiap makanan itu halal bagi Bani Israel. Kok tiba-tiba muncul itu kan berarti ada suatu masalah. Maka itulah di dalam tafsir pentingnya kita mengetahui sababun nuzul. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sesungguhnya mereka, kekafiran itu bentuk mereka itu ada 3. Yang pertama kafir, lalu kemudian dia bertobat. Artinya dia Yahudi Nasrani kemudian bertobat masuk Islam. Dengan masuk Islam bersungguh-sungguh, maka dia diampuni dosanya, dia masuk surga. Akan tetapi ada juga orang yang dia kafir kemudian pura-pura tobat. Dan dia pura-pura tobatnya itu, baik itu pura-pura tobat karena sudah mendekati mati, ataupun yang memang benar-benar dia mengalami. Mereka adalah termasuk orang yang neraka. Kemudian yang ketiga kafir, selamanya kafir. Udah kenal ada Islam masih saja. Maka bentuk orang kafir itu ada 3. Maka oleh sebab itu apakah ada orang yang kafir yang bertobat? Itu ada banyak. Masuk Islam lalu kemudian dengan Islamnya yang bagus, maka dihitungnya oleh Allah yang dulunya itu sudah usia 50 tahun kemudian masuk Islam dengan benar, maka kemudian ini 40 tahun ke bawah itu tidak dihitung dosa, dibilang. Tapi ada juga yang dia kafir menjelang matinya tobat, yaitu Fir'aun itu tobat dia, tapi kaset. Makanya sebelum kaset kita bertobat juga. Kaset, Namrud kaset juga, semuanya. Nah, yang nggak bertobat itu Qarun. Dia udah mati masih aja, dan gak ditelan oleh bumi gitu ya. Maka itulah macam-macam orang kafir. Kemudian berikutnya juga Allah memerintahkan kepada kita kalau bersedekah itu sebaiknya yang paling kita sukai. Itu diibaratkan kemarin siapa? Yaitu Abu Talha. Itu kasusnya adalah Abu Talha, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau itu memberikan kebun kurmanya di hadapan atau di depan Masjid Nabawi seluas mata memandang. Itu tanpa minta apa-apa langsung diberikan setelah ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya juga ketika kita bersedekah itu yang paling kita sukai. Termasuk juga yang barang-barang sepele. Maksudnya sepele itu ke Jumatan. Kadang-kadang kita bawa 2.000 tapi dicat. Nah, itu yang ambil. Tapi kalau ngasih anak-anak kecil yang baru gitu ya, apalagi pas Lebaran. Nah, ke masjid itulah yang paling bagus. Jadi yang paling bagus. Kalau beli soto yang Arab opor atau
cap sithik enggak apa-apa. Tapi ketika kita mau infak itu baik bentuknya ataupun nominalnya itu nah yang bagus. Gitu ya, yang carinya yang paling lecet gitu kadang-kadang tuh. Walaupun nilainya sama tetapi berbeda, itu yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, masuk kepada ayat ini adalah kullu ta'ami kana illal li bani Israil. Setiap makanan itu atau semua makanan itu dihalalkan bagi Bani Israil. Ya, kalimat keempatnya, setiap makanan itu dihalalkan Bani Israil kecuali apa yang telah diharamkan oleh Israil kepada dirinya. Bani Israil dengan Israel beda. Kalau Bani Israil itu adalah anak keturunan Israel. Tapi kalau Israel itu sendiri adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub bapaknya Nabi Yusuf, putranya Nabi Ishak. Makanya Bani Israil itu artinya adalah keturunan Yakub. Nah, di sini kan ayatnya setiap makanan itu dihalalkan bagi Bani Israil, berarti keturunan Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali apa atau makanan yang telah diharamkan oleh Israel pada dirinya. Maka bertanya, apakah ada makanan diharamkan buat dirinya sendiri? Ada. Itu nanti ada pembahasannya. Itu maksudnya di situ ya. Insya Allah dengan apa perkataan seperti sudah paham. Tetapi lebih pahamnya kita tafsirkan. Jadi kalau tafsir itu pembahasan lebih rinci. Ayat ini diriwayatkan bahwasanya berkaitan dengan sebab turunnya zakara ba'dul mufassirin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab turunnya. Jadi kalau ditulis itu inti-intinya boleh. Bahwasanya satu, ini ada dua yang saya ambil. Satu diambil dari At-Qurtubi, satu yang lagi ada Ibnu Katsir. Itu nanti ada. Apa kata beliau? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil yahud fi ma'rad munaqashati lahu. Pada suatu hari orang Yahudi banyak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdebat. Lalu kemudian Nabi mengatakan ana ala millati Ibrahim. Aku itu mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Artinya gitu, kata Nabi Muhammad kepada mereka. Maka dengan mengatakan seperti itu, qala ba'dul yahud, maka orang Yahudi itu nyentul, berkata, nyangga gitu. Kaifatut adzalika wa anta ta'kulul luhum wal ibil wal alban. Bagaimana mungkin engkau Muhammad mengaku mengikuti Nabi Ibrahim agamanya, padahal engkau itu makan daging unta dan makan dan minum susu unta. Seolah-olah begini, bagaimana mungkin engkau itu mengaku keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan Nabi Yakub, padahal yang keturunan-keturunan mereka itu sebenarnya mengharamkan semua itu. Mengharamkan makan daging unta dan minum susu unta. Padahal engkau makan, berarti gak ikut katanya orang Yahudi. Nyambung gak? Ya. Jadi suatu hari datang orang Yahudi kepada Nabi, lalu bertanya si Nabi itu menanya apa? Nabi Muhammad mengatakan, aku itu mengikuti millah Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Artinya apa yang dikatakan oleh Ibrahim sama dengan yang dimanut dengan Nabi Muhammad. Gitu. Lalu mendengar seperti itu orang Yahudi berkata, tidak, katanya, kamu itu sebenarnya bukan termasuk mengikuti Nabi Ibrahim. Kenapa? Kenapa engkau mengakui bahwa engkau adalah turunan Nabi Ibrahim, sementara engkau berbeda dalam makanan? Kalau keturunan mereka itu tidak makan daging unta dan juga tidak minum air susu unta, padahal engkau makan. Maka oleh sebab itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kana dzalika halalan Ibrahim fa nahnu nuhillu. Sesungguhnya makanan yang disebutkan tadi, makanan unta, makan daging unta dengan begitu juga
susu unta itu halal dulu pada zaman Nabi Ibrahim juga. Gitu. Wa kullu syai'in asabna al-yawm nuharrimuhu. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwasanya kenapa engkau harus mengharamkannya padahal dia dari dulu halal. Yang diharamkan itu Nabi Muhammad menjelaskan, maka turunlah ayat itu kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Sesungguhnya makanan semua itu halal buat Bani Israel kecuali satu. Kecuali satu itu pun khusus bagi Israel. Yaitu apa? Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali makanan dan minuman yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya. Jadi Nabi Yakub itu pernah mengharamkan untuk dirinya untuk makan dan minum, bukan untuk yang lain gitu ya. Untuk yang lain. Bisa dipahami kan? Ya. Alhamdulillah. Jadi gitu. Ini rotok bulat tetapi lurus ya. Maka oleh sebab itu yang diharamkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat itu bukan menunjukkan semua turunan Nabi Ibrahim sebelum Taurat itu lalu kemudian dia haram, bukan. Hanya untuk Bani Israel saja dengan makanan tersebut. Karena ada kode biar tambah cepat paham kita minum. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu. Bismillah. Ya, tidak mengurangi kenikmatan Bapak Ibu sambil dinikmati. Selonjor gak mau kok, santai mawon. Jadi turunnya ayat ini karena ada orang-orang Yahudi yang dia bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya bukan dari kalangan Nabi Ibrahim karena makanannya berbeda katanya. Kalau dengan Nabi Ibrahim itu unta, daging unta dengan susu unta itu haram, kenapa pada Nabi Muhammad itu halal, kan berarti bertentangan gitu. Nah, kalau sebab itulah sebabnya turunlah ayat ini menegur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurat. Jadi sebelum Taurat turun. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Maka ditantang oleh Nabi, kalau memang engkau menemukan bahwa semua itu diharamkan untuk Bani Israel dulu, coba bawa ke sini Tauratnya, akan kita baca bareng-bareng dan mana ayat dalil yang menunjukkan keharaman tentang unta dan minum susu unta. Maka ternyata enggak ada. Kan berarti mengada-ada. Nah, maksudnya di sini Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya Bani Israel itu dulu semua makanan itu dihalalkan. Tapi kenapa kok ada sebagian yang diharamkan setelah pada zaman Nabi Musa? Itu bukan apa, karena dia sudah melanggar. Suruh jangan musyrik, malah tambah menyembah sapi, itu nanti ada sendiri. Tapi secara hakikatnya semua makanan itu ada. Lalu apa yang dikecualikan? Di sini apa yang dimaksud dengan kecuali yang diharamkan oleh Israel pada dirinya? Jadi kan semua halal, kecuali yang haram itu apa yang dihalalkan oleh Israel untuk dirinya. Jadi pada Israel itu Nabi Yakub, ya biar mudah, Nabi Yakub itu pernah sakit dulu. Sakit. Nama sakitnya itu roto angin. Kalau kita di Indonesia, tapi terjemahannya adalah aurakun nasa namanya. Ya, aurakun nasa. Dan di situ penyakit ini aneh. Kalau malam dia datang, kalau siang pergi. Akhirnya malam gak bisa tidur. Nabi Yakub. Ini bukan Nabi Ayub. Nabi Ayub lain lagi nanti sakit. Ini Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Ya. Pada saat itulah beliau karena terus sakit tetapi sabar, lalu kemudian beliau bernadar. Nadarnya apa? Makanya kalau kita bernadar itu harus dipenuhi. Ini munculnya. Nadarnya apa kata Nabi Yakub? Aku kalau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya,
maka aku bernadar untuk tidak makan dan minum apa yang paling saya sukai dan saya senangi. Itu. Jadi kata Nabi Yakub, aku bernadar kalau saya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakit ini, maka aku akan bernadar tidak akan makan dan minum apa yang paling aku suka. Kemudian di tafsirnya apa yang paling disukai oleh Nabi Yakub itu ternyata yang pertama daging unta dan yang kedua minumannya adalah susu unta. Inilah yang khusus Bani Israel aja, bukan yang semuanya. Sehingga memang benar. Seumpama kita nadar gitu ya. Kalau saya sembuh dari corona, seumpama saya tidak akan makan jengkol, seumpama. Itu betul ditinggalkan kayak berarti. Jadi boleh kalau perkara-perkara yang mubah itu kita bernadar boleh. Kan makan itu kan mubah gitu ya. Mau gak makan mau terserah kita. Akan tetapi ketika bernadar maka otomatis yang tadinya itu mubah menjadi wajib ditinggalkan. Nah, termasuk itu juga dulunya Israel itu begitu. Sehingga beliau dengan nadarnya itu ternyata sembuh dan beliau tidak makan. Khusus beliau itu sebelum datangnya Bani Israel yang disebut dengan Taurat. Jadi sebelum Nabi Musa. Ini kan jauh dari Nabi Yakub, kan turun dari Nabi Yusuf. Baru Nabi Yusuf nanti ada Daud, baru Sulaiman, kan masih jauh, baru kepada Nabi Musa itu jauh. Tetapi mereka yang sekarang orang Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad itu mengklaim bahwasanya kalau begitu engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang ikut agama Nabi Ibrahim karena berbeda makanannya. Kalau di sana diharamkan dan di sini dihalalkan. Padahal maknanya di sini itu maksudnya adalah khusus Bani Israel saja yang karena dia bernadar pada saat itu. Nggih, monggo Pak. Oh iya, betul. Jadi yang diharamkannya itu khusus Bani Israel saja, bukan Bani Israel. Jadi khusus Nabi Yakub saja, bukan untuk umatnya. Umatnya tetap. Makanya inilah yang dibantah oleh Al-Quran ini. Gitu deh. Nah itulah, sehingga kalau kita sudah tahu sebab turunnya maka tahu ternyata benar. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Sesungguhnya makanan semuanya itu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan untuk Israel saja. Gitu loh. Untuk Israel karena dia mengharamkan diri sendiri. Gitu. Sehingga pada saat itulah yang haram itu hanya untuk Israel saja, sementara kepada yang lain tidak. Jadi umatnya mengatakan nggak apa-apa karena nggak punya nadar. Jadi yang nadar itu hanya nabinya pada saat itu. Maka itulah yang menjadi pedoman di sini oleh orang Yahudi yang datang kepada Nabi itu adalah mengklaim itu. Kalau begitu, kalau ikut kepada Nabi Ibrahim kan berarti ikut Nabi Bani Israel juga, gitu kan? Akan tetapi salah penafsiran itu sebab turun yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab turunnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini suatu hari orang Yahudi banyak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang Yahudi itu mau bertanya kepada Nabi Muhammad tentang 4 hal. Nah itu bisa diingat. Tentang 4 hal. Kata orang Yahudi begini, aku akan bertanya kepadamu wahai Muhammad 4 hal. Ini tidak akan bisa dijawab kecuali Nabi yang bisa menjawab katanya. Kecuali Nabi. Kalau artinya seolah-olah begini, kalau memang kamu benar-benar Nabi bisa menjawab gitu. Oke, kata Nabi, tapi naam gitu. Bahasa kita kan oke.
Nah, silakan tanya kepadaku, akan tetapi berjanjilah engkau nanti ketika saya bisa menjawab semua kamu masuk Islam. Oke, katanya. Oke terus, tapi enggak nantinya. Itu orang Yahudi. Itu termasuk. Itu bisa dicek hadisnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu lengkap gitu ya. 4 pertanyaan. Setelah dia berjanji, oke, kalau nanti sudah semuanya jawab dan itu benar sesuai dengan yang apa di Taurat dan Injil, maka aku masuk Islam. Udah. Pertama ditanyakan, ayyut ta'am harrama Israilu ala nafsi. Yang pertama ditanyakan, makanan dan minuman apakah yang diharamkan oleh Israel atau Nabi Yakub untuk dirinya. Kemudian yang kedua, kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajul. Bagaimana maaf air mani perempuan dan air mani laki-laki. Pertanyaannya itu aneh-aneh. Kemudian yang ketiga, kaifa hadan nabiyul ummi. Bagaimana tidurnya nabi yang ummi itu? Artinya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, waman waliyuhu minal malaika. Siapa teman akrabnya nabi itu ketika dari kalangan malaikat? 4. Setelah itu ditanya oleh Nabi SAW dengan jawaban yang tegas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian apa? Sesungguhnya engkau mengetahui dan ada di dalam kitab Taurat bahwasanya satu dari nabi Bani Israel itu namanya Yakub. Dia itu pernah sakit katanya. Maka oleh sebab itu karena sakit lalu dia bernadar. Dan nadarnya itu dia tidak akan pernah makan sesuatu yang sangat dia sukai, yaitu daging onta dan susu onta. Kata orang Yahudi, oh betul, kalau gitu betul. Kemudian yang kedua, kaifa mar'u ma'al rijal. Lalu bagaimana dengan air perempuan dan air laki-laki? Artinya begini, kenapa anak itu kok ada mirip ke bapak, ada ke ibu gitu? Maka dijawab oleh Nabi SAW, sesungguhnya bentuk laki-laki itu warnanya abyad ghalib, putih lalu kemudian kental. Ini gak usah cek, otomatis ini. Kemudian wal mar'ah dan mar'ah, sedangkan yang perempuan itu airnya adalah kuning tapi rada lembek. Nah, kita gak tahu tapi hadis Nabi kayak gitu. Dan siapa yang nanti yang dominan katanya, maka dia akan mengambil sifatnya, baik ibu ataupun bapak itu. Makanya kenapa para nabi itu semuanya anaknya ngambil kepada nabinya, karena lebih kuat nabinya daripada istrinya pada saat itu. Sehingga mirip. Tapi yang celoko itu kalau mirip dia kepada yang tidak baik, naudzubillah gitu ya. Maka disitulah, maka ketika ditanya oleh Nabi SAW apakah dia benar-benar, di dalam kitab Taurat juga ada. Kemudian yang ketiga, bagaimana tidurnya seorang nabi yang ummi. Kalau ummi gak pakai tasdid itu ibu artinya. Tapi kalau ummi yaknya ada tasdidnya berarti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Buta apa namanya itu? Huruf gitu ya. Nabi Muhammad maksudnya di sini. Maka Nabi menjawab, ketahuilah bahwasanya Nabi itu adalah dia walaupun maaf matanya tidur akan tetapi hatinya terus hidup. Artinya tidak pernah tidur. Maka itulah Nabi. Kalau kita kan enggak, hati sama mata podo aja gitu. Itulah Nabi, itu bedanya. Kemudian yang keempat apa? Waman wamidu mil malaika. Jawaban betul kata orang Yahudi. Lalu siapakah pelindung atau teman akrab dari para nabi itu? Maka dijawab oleh Nabi, para pelindungnya adalah atau yang menemani adalah malaikat Jibril. Nah, kata malaikat kalau ini jawaban yang keempat ini yang saya tidak suka katanya. Walaupun benar tapi saya tidak suka. Itu Pak. Seandainya malaikat yang kamu sebutkan itu bukan dia, pasti aku beriman katanya. Coba ngapusi juga tuh jadinya. Sudah janji mau ikut Islam kalau belum jawab jawabannya, setelah dijawab benar masih disalahkan. Di dalam kitab Taurat ada benar. Jadi teman Nabi itu semuanya pasti malaikat
malaikat Jibril. Maunya mereka itu malaikat Mikail yang membawa rizki katanya. Kenapa kalau malaikat Jibril gak disukai? Karena bikin perang katanya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu gak mau kepada malaikat Jibril, maunya malaikat Mikail. Kenapa kalau malaikat Jibril bawa wahyu sehingga suruh perang kan? Nah, wahyu ada, oh ini haram, ini halal gitu kan bikin perang kan? Sementara kalau malaikat Mikail kan bawa rizki, bawa soto, bawa jengkol, itu yang disukai oleh mereka. Nah, kata jawabannya orang Yahudi, karena jawabannya itu walaupun benar tapi saya gak suka, gak jadilah masuk Islam katanya. Ini ternyata yang benar juga bisa salah di depan mereka. Maka dengan itulah turunlah ayat ini yang berkaitan dengan kullu ta'ami kana illa li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Jadi bisa ya? Jadi itu maksudnya bahwasanya semua makanan Bani Israel itu dihalalkan kecuali apa yang diharamkan untuk diri Nabi Yakub saja. Min qabli an tunazzal Taurat, sebelum turunnya kitab Taurat. Namun setelah kitab Taurat itu turun, banyak lagi makanan-makanan yang diharamkan khusus bagi Bani Israel disebabkan karena sebagai ancaman, sebagai hukuman bagi mereka. Di antaranya adalah tidak boleh makan lemak, gitu kan? Lemak itu tidak boleh. Dan dia bosenan. Pada saat itu dia dikasih makanan yang paling enak langsung dari langit, namanya manna was salwa. Akan tetapi dia bosan lapor kepada Nabi Musa. Nabi Musa bosan mana terus katanya. Maka akhirnya turunlah ada bawang putih, bawang merah, tumbar, macam-macam itu turun di dalam Al-Quran. Itu karena permintaan Bani Israel sehingga nyampe juga ke Jogja. Ya kan? Ada berambang. Seandainya dulu gak diminta mungkin manna wassalwa adanya di sini. Tapi karena begitu bosan katanya. Karena manna wassalwa terus setiap hari. Akhirnya diturunkanlah karena minta yang lainnya, maka adalah berambang, bawang, terus apalagi kacang kan, semuanya itu diturunkan, itu di dalam Al-Quran. Lalu kemudian karena pada saat itu Nabi Musa alaihissalam suruh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lalu kemudian dia tidak menghiraukan, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Orang Bani Israel. Termasuk salah satunya hukuman mereka apa? Di antaranya adalah maaf dijadikannya di depan rumahnya itu kodok kabeh. Gitu kan? Difdak namanya. Kemudian yang kedua disegarnya air satu kampung itu maaf darah semua. Itu hukuman. Sehingga minumnya itu mereka darah karena setiap sumur itu ada darah. Naudzubillah. Zaman dulu belum ada sanyu, belum ada mesinan itu. Kemudian dijadikannya juga mereka mau jadikan kerak. Kemudian dijadikannya mereka juga ketika mau bertobat itu tidak cukup dengan banyak istighfar, harus membunuh diri sendiri. Itu kan benarnya berat. Maka itulah hukuman-hukuman yang diberikan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nanti berbeda lagi ketika pada saat Nabi Isa alaihissalam. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu ditantang oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau memang betul-betul apa yang ada di dalam kitab Taurat itu sebagaimana yang mereka katakan, datangkan dia lalu kemudian disuruh baca. Ternyata dia enggak mau. Karena memang enggak ada. Subhanallah. Maka kemudian ditutup, faman iftara 'ala Allahil kadziba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Jadi barang siapa yang mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa taala dari perkataan yang dusta setelah jelas kepada mereka, maka termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini terjemahannya adalah zalim itu adalah orang yang akan sesat. Artinya orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu sudah diberi peringatan, tetapi masih bersikukuh dengan apa yang dia yakini,
maka sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang akan kekal mendapatkan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak dan Ibu sekalian rahimahullah, itu subhat namanya. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi padahal dia seolah-olah membaca kitabnya akan tetapi diselewengkan. Selewengkan itu pada zaman Nabi loh. Jadi 14 abad yang lalu. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Tentu banyak lagi selewang-selewengnya. Begitu. Maka itu adalah termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sebenarnya kepada kita dengan membaca ayat-ayat ini agar supaya begitulah modelnya. Jangan sampai kita terprovokasi sehingga kadang-kadang kita memilih dan ragu kepada agama kita. Dan bukankah sebelumnya kita disebutkan bahwa ciri-ciri mereka itu diantaranya adalah pura-pura ikut kepada agama kita, lalu kemudian paginya masuk, sorenya kembali, itu kan ada. Kemudian pura-pura yang pertama, kemudian yang di situ apalagi larangan yang telah diharamkan karena Allah pada saat itu. Yang berbeda dengan kita adalah kalau bagi mereka riba itu halal bagi mereka, bagi kita yang haram gitu. Walaupun ya yang ada yang terlibat juga gitu kan. Tetapi secara hakikatnya kalau orang Yahudi itu mereka menghalalkan riba, menghalalkan riba dan lain sebagainya. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita bahas subhat apalagi nanti yang tidak dipercayai oleh orang Yahudi sehingga dia menjadi tidak percaya tentang Islam. Yang intinya adalah ini sebagai benteng buat diri kita untuk menjaga jangan sampai kita itu terpengaruh kepada perkataan-perkataan orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu aja intinya di situ. Karena kebetulan semuanya di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas ada. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah besok minggu depan kita sambung lagi. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.